PSSI diminta untuk mengurangi naturalisasi pemain buat timnas Indonesia. Erick Thohir menanggapinya dengan menyinggung status FIFA, timnas Belanda, timnas Spanyol, hingga timnas Italia. Erick Thohir telah melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, di kantor Kemenkumham, Jakarta, pada hari Minggu, tanggal 19 September tahun 2024. Saya rasa, di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum. Namun, saya dari PSSI, dan saya yakin, Pak Menteri, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Itu yang utama, cara-caranya pun terhormat. Aturan FIFA menjelaskan, setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain, katanya menambahkan. Erick Thohir pun memberikan contoh. Beberapa timnas, seperti Belanda, Prancis, Spanyol, dan Italia, juga mempunyai banyak pemain keturunan. Itu semua tidak melanggar aturan FIFA. Kita bisa lihat timnas Belanda, itu banyak keturunan Suriname. Pemain tim nasional Perancis juga banyak dari negara, tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak. Yang last, timnya Spanyol, tutur Erick Thohir. Tim nasional Spanyol juga pernah menarik Diego Costa dari Brasil. Tim nasional Italia pernah juga menarik pemain Argentina. Bola itu merupakan event global, dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun, atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, nenek, imbuhnya. Jay Izzes, bek tangguh timnas Indonesia yang kini memperkuat Venezia, klub Serie A Italia, menarik perhatian karena penampilannya yang gemilang di level klub maupun internasional. Namun, meskipun bermain di salah satu liga teratas Eropa, gaji Izzes ternyata masih lebih rendah dibandingkan beberapa pemain bintang yang bermain di Liga 1 Indonesia. Menurut informasi yang beredar, Jay Izzes menerima gaji sekitar 64,5 juta rupiah per minggu atau sekitar 3,35 miliar rupiah per tahun. Gaji Izzes di Venezia terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa pemain bintang Liga 1 Indonesia. Sebagai contoh, Rizky Ridho, kapten Persija Jakarta, memiliki nilai pasar sekitar 6,95 miliar rupiah pada Januari tahun 2024 dan diperkirakan menerima gaji mencapai 5,65 miliar rupiah per tahun. Ini hampir 2 kali lipat dari gaji yang diterima Jay Izzes di Venezia. Rizky Ridho, yang juga merupakan pemain timnas Indonesia, menjadi salah satu pemain Liga 1 dengan bayaran tertinggi. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Liga 1 Indonesia tidak sekompetitif Serie A, beberapa pemain lokal mampu mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pemain yang bermain di Liga top Eropa. Bermain di klub Serie A seperti Venezia memang memberikan tantangan tersendiri bagi pemain seperti Jay Izzes. Selain tuntutan performa yang lebih tinggi, persaingan di liga tersebut sangat ketat, dengan pemain-pemain bertalenta dari seluruh dunia. Meski gaji Jay Izzes di Venezia terbilang rendah, namun karir Izzes di Serie A tetap menjadi pencapaian yang luar biasa. Timnas Indonesia semakin menjauh dari Malaysia dalam daftar peringkat ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Timnas Indonesia mengalami lonjakan 4 peringkat. Skuad Garuda kini duduk di posisi 129 dunia dengan koleksi 1108,73 poin. Catatan itu membuat Indonesia kini makin menjauh dari Malaysia. Timnas Indonesia unggul 3 peringkat atas Malaysia yang duduk di posisi 132. Pada pengumuman ranking FIFA sebelumnya, Indonesia dan Malaysia masih berada dalam jarak yang dekat. Saat itu Indonesia ada di posisi 133 dunia, tepat di atas Malaysia yang duduk di peringkat 134 dunia. Untuk kategori negara Asia Tenggara, posisi terbaik ditempati oleh Thailand. Thailand kini duduk di posisi 100 dunia. Sedangkan peringkat kedua negara ASEAN ditempati oleh Vietnam pada posisi 116 dunia. Setelahnya yakni Indonesia dan Malaysia.
Timnas Indonesia punya potensi untuk meraup lebih banyak poin pada laga internasional berikutnya. Pasalnya Timnas Indonesia akan menghadapi negara-negara papan atas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bila skuad Garuda mampu meraih hasil bagus, tentu poin bagi mereka bakal terus bertambah. Pada bulan Oktober, Timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Bahrain dan China. Kedua laga itu jadi laga tandang untuk skuad arahan Sintayong. Saat ini Timnas Indonesia mengoleksi 2 poin dari 2 laga. 2 poin itu hasil imbang lawan Arab Saudi dan Australia. Media Australia mengklaim berita tentang kedatangan Rafael Struijk ke Brisbane Roar lebih heboh dari kabar Juan Mata dan Douglas Costa yang sama-sama merapat ke sepak bola negeri Kanguru. Brisbane Roar mengumumkan Rafael Struijk bergabung dengan klub milik pengusaha Indonesia itu pada Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Sebelumnya, bintang asal Spanyol Juan Mata juga melanjutkan karir di Australia bersama Western Sydney Wanderers. Selain itu ada winger Brasil Douglas Costa yang direkrut Sydney FC. Meski kedatangan 2 pemain bintang berkelas dunia, media Australia, The West Australian menyebut berita tentang Juan Mata dan Douglas Costa tak lebih besar dari Rafael Struijk. Berita pengumuman kedatangan Struijk mengerdilkan kabar tentang 2 pemain bintang, Juan Mata dan Douglas Costa yang bergabung ke Western Sydney Wanderers dan Sydney FC, tulis The West Australian. Berdasarkan unggahan di media sosial, konten tentang Rafael Struijk mendapat tanggapan yang jauh lebih besar dari Juan Mata dan Douglas Costa. Dalam unggahan pengumuman Rafael Struijk yang pertama di akun Instagram Brisbane Roar, terdapat lebih dari 320.000 likes. Sedangkan Juan Mata hanya 102.000 likes, kemudian Douglas Costa 62.000 likes. Jumlah pengikut Instagram akun Brisbane Roar juga meningkat pesat dari 70.000 akun dan saat ini 102.000 pengikut. Ini mengisyaratkan netizen Indonesia punya jumlah massa yang begitu besar jika dibandingkan dengan warganet negara lain. Calon naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Miss Hilges mendapat sorotan dari sejumlah pihak termasuk media Vietnam jelang resmi menjadi WNI dan tampil bersama skuad Garuda. Nama Miss Hilges memang sedang jadi sorotan buat para penggemar Timnas Indonesia lantaran bek kasta teratas Liga Belanda itu bakal segera rampungkan proses naturalisasi. Proses naturalisasi Miss Hilges baru saja disahkan Komisi 3 DPR RI usai menggelar rapat kerja, Raker, pada Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Menpora Dito mengharapkan jika proses naturalisasi kedua pemain tersebut dapat rampung secepatnya. Ia menargetkan jika Miss Hilges dan Eliano Reijenders sudah bisa bermain bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dan China pada Oktober mendatang. Sesuai kebutuhan PSSI untuk bisa difungsikan Oktober kepada Sekjen, jadi kita akan terus mengawal dan memastikan ini bisa sesuai waktu, ucap Dito. Dengan kepastian ini, maka Miss Hilges tinggal selangkah lagi untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Namun hal ini menjadi sorotan sejumlah rival termasuk Vietnam. Melansir dari laman soha.vn, media tersebut cukup kaget dengan kehadiran Miss Hilges yang mempunyai harga pasar sangat fantastis. Bahkan menurut laman tersebut, harga seorang Miss Hilges bisa mengalahkan harga pasar seluruh penggawa Timnas Vietnam. Tim Indonesia mengumumkan pemain naturalisasi barunya yang dihargai lebih tinggi ketimbang tim Vietnam, ucap soha.vn. Miss Hilges bernilai hingga 7 juta euro. Jumlah ini lebih tinggi dari total penilaian seluruh tim Vietnam 6,83 juta euro, tambah laman tersebut.